Ada juga biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu, sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Nah, itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu termasuk masa lalu, masa kini, masa depan, itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari, itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriyah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yuk gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang tidak punya duit, tidak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder. Kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat, Pak, dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis.
ketika orang dipaksa kerja tanpa passion. Targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati. Padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu. Tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu. Targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu sewenang cuti, sewenang hari libur, sewenang. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi, nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak, kamu anti pun tetap nanti kamu melewati tanggal 13. Tidak mungkin kamu tidak, kenapa 13 ini objektif gitu. Kayak kamar hotel, tidak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh, itu misalnya ada setannya yang bikin sial. Kok setannya bisa ditipu? Yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu? Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya. Nah, itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya sebenarnya pengen banyak ngomong kuantum, relativitas, tapi kok membayangkan kalian agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang nggak terlalu paham tentang teori relativitas. Dijelaskan sampai daki-daki juga orangnya nggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih, dijawab gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja, karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli, ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam, nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang waktu, macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut
tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Nah, itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat. Itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo. Nah, teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu.